Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Tuhan. Kita kembali disapa oleh Sabda Allah. Dalam persekutuan ini, kita rindu duduk di sekitar sabdanya. Masih ada kesempatan untuk datang dan mengucap syukur serta memohon kepada Bapa di surga. Mari siapkan kita dan berdoa. Di hari pertama minggu yang keempat ini ya Tuhan, kami kembali menghampiri kudusan-Mu. Tetap rindu disapa oleh sabda Allah. Bersabdalah, kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasih Allah, Artos edisi Senin 24 Januari 2022, bacaan kita dari kitab Yeremia pasal 36 ayat yang pertama sampai ayat 10. Yeremia 36 ayat pertama sampai ayat 10. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datang firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya: Ambillah gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Dan sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak datangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Dan Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dan dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di depan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak penitra Safan, di pelataran atas, di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Demikian sabda Allah. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih bahwa selama 40 tahun Nabi Yesaya mencoba untuk mengembalikan kerajaan selatan Yehuda dari jalannya yang berdosa. Sekitar 75 tahun setelah Yesaya meninggal, Allah membangkitkan juru bicara lain, yakni Yeremia, yang meneruskan penyampaian pesannya kepada umat. Seperti Yesaya, Yeremia juga melayani di daerah di Yehuda selama 40 tahun. Ketika Allah memanggil Yeremia untuk pelayanan kenabian ini, dia menjelaskan bahwa pekerjaannya tidak akan mudah. Namun dia berjanji untuk menguatkan dan melindunginya. Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu menjadi tiang besi menentang Raja Yehuda. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian penegasan Allah kepada Yeremia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini masih ada kesempatan. Bertubi-tubinya berita penghukuman Tuhan atas Israel sebenarnya dimaksudkan agar mereka bertobat. Betapa sayang Tuhan pada umatnya. Kali ini Tuhan menyuruh Yeremia menuliskan firman yang telah Tuhan sampaikan melalui Yeremia agar dapat dibacakan langsung kepada mereka.
Tuhan berharap bahwa mereka akan bertobat setelah mendengar tentang semua malapetaka yang telah Ia rancangkan bagi mereka. Bila itu terjadi, Tuhan akan mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Yeremia menugaskan Baruk, sekretarisnya, untuk menuliskan firman Tuhan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun yang keempat pemerintahan Raja Yoyakim, yaitu tahun 605 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Nebukadnezar mengalahkan Mesir di Karkemis. Ini menunjukkan bahwa penguasaan wilayah Timur Tengah sudah mulai beralih dari tangan Mesir ke Babel. Jatuhnya Yehuda ke tangan Babel hanya tinggal menunggu waktu, karena Mesir sudah tidak dapat diharapkan sebagai sandaran. Pada waktu yang tepat, ketika sedang diadakan puasa, Baruk diutus Yeremia membacakan firman Tuhan itu, kemudian kepada para pejabat kerajaan. Berita ini menggemparkan para pejabat tersebut karena menjelikkan mata mereka akan situasi krisis yang sedang Yehuda alami. Di satu sisi mereka sadar ini kesempatan untuk bertobat. Tetapi di sisi lain mereka mengenal Raja Yoyakim sehingga Baruk dan Yeremia disuruh menyembunyikan diri. Apa barangkali raja akan menangkap mereka? Itu kekhawatiran para pemimpin. Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama Allah kasih, berita penghukuman seharusnya direspons dengan pertobatan. Kalau kesempatan ini diabaikan, belum tentu ada kesempatan lain. Namun bagaimana pertobatan bisa terjadi kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Sebab itu marilah kita belajar dari Yeremia atau Baruk yang patuh pada Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Perlu dicamkan, pemberitaan Injil bersifat mendesak, karena tanpa pertobatan manusia pasti binasa. Roh Kudus menuntun membimbing kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Sungguh luar biasa cinta kasih-Nya Allah. Allah memberikan kesempatan. Allah memberikan petunjuk kepada umat-Mu untuk bertobat. Banyak cara yang Tuhan pakai untuk mewujudkan janji Allah. Namun pada sisi yang lain, umat Tuhan pun pula yang tertengkuk justru tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah siapkan. Kami berdoa untuk segenap umat Tuhan, kaum keluarga, anggota kerukunan, anggota masyarakat, bahwa Allah dalam cinta kasih-Nya tetap memberi kesempatan kepada umat untuk berbalik, setia pada Allah, dan sekaligus mempersiapkan diri untuk Allah pakai sebagai saluran berkat memberitakan kabar kebenaran, kabar keselamatan. Kami percaya bahwa oleh tangan kasih Allah, Tuhan memberikan terbaik bagi umat Tuhan. Dari generasi ke generasi, dari generasi muda sampai kepada dewasa, para lansia. Karena itu berkatilah Allah seluruh umat-Mu, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, para lansia, sehingga tetap memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk berbalik dan sekaligus memberi diri dipakai oleh Allah memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita, Injil Yesus Kristus. Ini doa kami, pengharapan kami, dengarkan ya Allah, karena semuanya kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Senin 24 Januari 2022. Tema kita masih ada kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera. Awali pekan ini dengan penuh sukacita, dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.